Assalamualaikum Sobat 9 Bintang Nusantara, sebelum menonton jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Kali ini tim akan mengulas sejarah Masjid Salafiyah Caringin peninggalan Syekh Asnawi. Masjid Caringin berada di Jalan Raya Carita Kilometer 2, Desa Caringin, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten dan terletak pada koordinat 06 derajat 30 kaki 93 inci lintang selatan dan 106 derajat 10 menit 50 detik bujur timur. Batas utara berupa permukiman warga, batas selatan berupa Desa Teluk, batas timur berupa Desa Banyu Biru, dan batas barat berupa Jalan Raya Carita. Bangunan masjid ini memiliki denah persegi 4 berukuran 12 x 12 meter dengan ketinggian lantainya tanda kurang lebih 120 cm dari permukaan tanah. Pintu masuk utama ke dalam masjid berada di sisi timur, jumlahnya 3 buah terbuat dari kayu dan kaca. Bentuk lubang angin pada pintu tengah yaitu setengah lingkaran bermotif terawangan. Sedangkan 2 pintu lainnya memiliki bentuk lubang angin persegi 4 dengan hiasan geometris. Pintu-pintu tersebut mempunyai 2 daun pintu. Di sisi utara pun terdapat 2 pintu yang terdiri dari 2 daun pintu dengan lubang angin berhias geometri. Jendela di dinding ini berbentuk persegi 4 dengan daun jendela berupa bilah-bilah kayu. Pada dinding selatan hanya terdapat 1 pintu berdaun 2 dengan bagian atasnya berupa jeruji kayu. Di atasnya terdapat lubang angin berbentuk setengah lingkaran. Selain lubang angin yang berada di atas pintu, terdapat pula 7 lubang angin lainnya yang berjajar di dinding ini. Bentuknya terdiri dari 4 lubang berbentuk setengah lingkaran, 3 lubang berbentuk lingkaran, lubang angin berbentuk lingkaran berhias motif bintang dan roda putar. Dinding ini menjadi penyekat antara ruang salat utama dengan ruang salat khusus untuk perempuan atau pawestren. Di bagian dalam ruang salat utama, terdapat 4 tiang penyangga atap pertama yang disebut dengan sokoguru. Bentuk tiang ini yaitu persegi 8 dengan ketinggian 550 cm. Tiang berdiri di atas umpak batu berbentuk seperti buah labu. Di sisi barat terdapat mihrab berbentuk persegi dengan ukuran 150 x 115 cm yang diapit oleh 4 tiang semu. 2 tiang berfungsi sebagai penyangga penampil lengkung. Bagian atasnya terdapat hiasan pelipit rata dan pelipit penyangga. 2 tiang lainnya berhias pelipit rata dan di bagian atasnya terdapat hiasan bunga teratai mekar. Pada bagian tengan dinding ini terdapat lubang angin berbentuk lingkaran dengan berhiaskan huruf Arab Muhammad. Atap mihrab disangga oleh tiang berbentuk lengkungan dan di bidang lengkungan tersebut terukir kaligrafi. Sedangkan di sisi utara dan selatan terukir hiasan tumpal. Di sisi barat bagian dalam berhias sulur-sulur daun. Puncak atap mihrab terdapat ukiran buah nanas. Di utara mihrab, terdapat mimbar dengan bentuk seperti kursi yang terdiri atas 2 bagian, yaitu bawah dan atas. Bagian bawah berupa bangunan masif, sedangkan bagian atasnya terbuat dari kayu. Untuk menuju tempat duduk di bagian atas harus menaiki 3 anak tangga. Di kiri dan kanan tangga terdapat pipi tangga dengan hiasan pelipit rata. Di sudut tenggara ruang salat, terdapat tangga untuk menuju ke loteng. Dasar tangga berada dalam ruang yang difungsikan sebagai gudang. Tangga ini terbuat dari tembok. Ruang lonteng berbentuk persegi 4 dengan lantai dari kayu. Pada setiap sisi dinding terdapat 2 lubang angin. Atap masjid terdiri atas 3 tingkatan. Atap ini bersatu dengan atap ruang pawestren. Atap tingkat pertama disangga oleh tiang sokoguru. Pada puncak atap tingkat 3 terdapat mustaka dari tanah liat dengan bulan sabit di puncaknya. Hiasan yang berada pada bagian ujung kerangka atap berupa hiasan tumpal. Di sisi timur dari bangunan masjid, terdapat 2 kolam berbentuk 4 persegi. Kolam ini berfungsi untuk mencuci kaki sebelum memasuki ruang masjid. Pada halaman timur, terdapat istiwa atau alat penunjuk waktu yang menggunakan sinar matahari. Berbentuk seperti huruf L berukuran panjang 100 cm, lebar 50 cm dan tinggi 50 cm. Tubuhnya berbentuk kubus dengan bagian kaki yang berlapik. Pada sisi utara dan selatan terdapat busur setengah lingkaran dan dibagi menjadi 12 bagian. Ini bangunan masjid sangat kokoh. Pada zaman
Asnawi zaman Belanda, pernah diguncang tsunami tapi tidak terkena dampak yang sangat besar di sekitaran masjid ini. Alhamdulillah, masjid ini tetap berdiri kokoh walaupun Di sisi barat masjid, terdapat makam seorang tokoh agama setempat bernama Kiai Haji Muhammad Asnawi, pendiri Masjid Caringin. Makam dikelilingi oleh pagar besi dengan pintu masuk di sisi utara. Pada tahun 1883 desa Caringin ditinggalkan oleh penduduknya karena terjadi gempa bumi akibat Gunung Krakatau meletus. Setelah 10 tahun akhirnya tempat tersebut ditinggali kembali dan seorang ulama bernama Syekh Asnawi bersama dengan penduduk secara gotong royong membangun masjid. Masjid tersebut kemudian menjadi pusat syiar agama Islam dan menjadi basis perjuangan rakyat Banten. Masjid Caringin ini pernah dipugar pada tahun-tahun 1980 sampai tahun 1981 oleh proyek pemugaran dan pemeliharaan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala yang sekarang Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Kegiatan pemugaran tersebut adalah pelaksanaan penyelamatan dari bahaya pelapukan. Selain itu membangun bangunan baru untuk tempat generator dan kamar mandi. Sumber, buku database cagar budaya di Kabupaten Pandeglang, BPCB Banten.